Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Tania Putri dengan NIM 1866059. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sentra wisata kuliner atau yang biasa disebut dengan SWK pada Perumahan Pondok Maritim Kota Surabaya. SWK merupakan objek sentra kuliner yang berada di Perumahan Pondok Maritim Kota Surabaya yang letaknya tidak jauh dari main gate perumahan. Untuk perumahannya jenisnya yaitu menengah ke atas. Biasanya di sana menjual dari makanan ringan sampai makanan berat diselingi dengan minuman. Berikut saya tampilkan detail dan luas dari lokasi SWK Pondok Maritim. Berikut foto existing yang telah saya kumpulkan selama saya melakukan observasi di sana. Untuk jam operasionalnya biasanya dari hari Senin sampai hari Minggu. Untuk jam 8 sampai jam 10 malam. Aktivitasnya adalah yang utama jual beli. Detail aktivitasnya seperti yang pertama penjual. Biasanya penjual membersihkan lapak jualan, menyiapkan dagangan, menunggu pembeli, mengobrol, duduk-duduk, melayani pembeli, membereskan lapak. Sedangkan pengunjung atau pembeli biasanya melakukan aktivitas seperti jalan-jalan, melihat-lihat dagangan, mengantri dan membeli, fotografi, menunggu, makan di tempat duduk, dan juga ada anak kecil yang berlarian di tempat. Untuk batas-batas site sendiri, yaitu sebelah utara ada Masjid Nurul Islam, sebelah selatan Perumahan Pondok Maritim, timur Ruko Pondok Maritim, dan barat Perumahan Pondok Maritim itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan yang ada di dalam site dan juga isu-isu yang ada di dalam site. Yang pertama, kelebihan site. Pencahayaan cukup, lokasinya strategis, fasilitas listrik dan air lengkap dan mencukupi. Dan untuk isu site-nya sendiri, setelah saya mengamati, yaitu pola parkir yang kurang teratur, pengolahan sampah belum optimal, fasilitas toilet terdapat aroma yang tidak sedap, selokan mudah mampet, selanjutnya area belakang stand selalu tampes saat hujan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai behavior mapping. Di sini saya melakukan observasi selama 10 hari di waktu-waktu yang berbeda, seperti pagi hari, siang hari, sore hari, dan juga malam hari. Pada survei yang pertama, saya melakukan di hari Senin tanggal 22 Maret pada pukul 9 sampai jam 10.15 pagi. Pada survei hari kedua, saya melakukan survei di hari Selasa tanggal 30 Maret di jam 4 sore sampai jam setengah 6 sore. Lalu di hari yang ketiga, pada hari Rabu tanggal 31 Maret pukul 7 sampai jam 9 malam. Untuk survei keempat, pada hari Kamis tanggal 1 April jam setengah 12 sampai jam 1 siang. Selanjutnya, survei hari kelima pada hari Sabtu tanggal 3 April di jam 11 sampai jam 2 sore. Di sini pembelinya cukup ramai daripada hari-hari sebelumnya. Di hari ke-6 saya melakukan pada hari Jumat tanggal 9 April pada pukul 2 sampai 4 sore. Di hari ke-7 saya melakukan survei pada hari Sabtu tanggal 10 April di jam 7 sampai jam 8 malam. Untuk pengunjungnya cukup sepi pada malam itu. Di hari ke-8 pada hari Minggu tanggal 11 April di jam setengah 6 sampai jam 7:15 malam. Untuk ke hari 9, saya melakukan survei di hari Senin tanggal 12 April pada jam 18.15 sampai 19.30. Di sini pengunjungnya juga lumayan sepi. Dan di hari saya terakhir survei pada hari Selasa tanggal 13 April pada pukul 9 sampai jam 10 pagi. Di sini mungkin karena barusan buka, jadi pengunjung atau pembeli masih saja sepi dan bisa dihitung dengan tangan. Setelah saya melakukan observasi selama 10 hari ini pada site, di sini saya menemukan beberapa isu-isu perilaku. Seperti yang pertama, pola aktivitasnya tidak merata. Yang kedua, kurang seimbang antara intensitas ruang satu dengan lainnya. Yang ketiga, pengunjung atau pedagang merasa bosan karena di sana tidak ada hiburan. Lalu yang keempat, pedagang merasa kurang nyaman akan sistem pembayaran yang kurang adil dengan menyamaratakan semua tagihan listrik. Lalu yang kelima, persepsi terhadap sistem penghijauan di sana sangatlah minim. Lalu yang keenam, pedagang merasa tidak ada tonjolan untuk desain standnya. Lalu yang ketujuh, pedagang atau pengguna atau pembeli merasa kurang nyaman saat menggunakan toilet di sana. Lalu yang ke-8, persepsi penjual terhadap pembeli terkadang merasa kesal karena tidak ada sistem pengantri yang adil. Lalu saya akan membahas mengenai konsep. Untuk konsep dasarnya, saya menggunakan tagline yang berbunyi Open Happiness, yaitu saya ingin menciptakan sebuah sentra kuliner yang bukan hanya berfungsi sebagai tempat jual beli saja, namun ingin membangun rasa kekeluargaan di dalamnya.
yang dimana setiap penggunanya, baik itu penjual atau pembeli, dapat merasakan kegembiraan, cinta, tawa, dan mungkin emosi lainnya. Dengan menghadirkan solusi isu dan keluh kesah penjual atau pembeli dalam bentuk desain bangunan. Dari beberapa isu-isu perilaku tersebut, saya menghadirkan solusi desain yang dapat mengatasinya, yaitu yang pertama, seperti mengatur dan membedakan jenis jualan stand satu dengan lainnya, guna untuk memberikan keunikan. Lalu yang kedua, pemberian art paving dan hiburan musik seperti speaker agar suasana di sana menjadi tidak monoton. Lalu yang ketiga, memberikan meteran listrik yang berbeda tiap 1-2 stand guna untuk memberikan keadilan dan tidak menyamaratakan tagihan listrik yang ada di dalam sana. Selanjutnya, yang keempat, mengatur desain dan penghijauannya kembali. Yang kelima, membedakan toilet berdasarkan gender dengan lebih menjaga privasi. Lalu yang keenam, memberikan teralis, selokan, atau dinding pembatas di antara bangunan sampingnya. Lalu yang ketujuh, melakukan pengecatan ulang dan mengolah entries dari main gate SWK Pondok Maritim. Lalu yang ke-8, pemberian garis batas parkir agar parkir di sana lebih tertata rapi. Lalu yang ke-9 dan terakhir, memberikan alur tempat pembuangan sampah agar baunya tidak menyebar kemana-mana. Berikut rancangan SWK Pondok Maritim yang telah saya buat.